Oke, kelihatan Bang di sini? Iya, itu patung pahlawan. Oke. Misal nih Bang, ini permisalan aja. Misalnya pematungnya ini mukanya itu nggak pas. Dia mau bikin patungnya misalnya patung Jenderal Ahmad Yani begitu. Tapi mukanya malah mirip sama Tile begitu. Misalnya, apakah berarti esensi daripada apa yang ingin digambar oleh sang penulis itu menjadi kebohongan gitu? Bohong. Oke, karena patungnya tidak mirip gitu, mukanya nggak mirip sama Ahmad Yani tapi mirip sama Tile gitu ya? Begini, itu kan patung, itu kan manusia yang hidup pada zaman itu memang udah ada lukisan dan foto. Banyak ada Bang, ada yang nggak ada lukisannya Bang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Bang. Di sini ada, sebentar, saya kasih contoh dulu patung. Semua manusia itu waktu zaman yang Bang bilang patung itu udah ada masa itu teknologi. Saya kasih contoh Bang ya. Bentar Bang. Ini Bang ada patung Obama kecil Bang nih. Kelihatan Bang? Nah, misalnya mukanya jadi miripnya Mbah Tukinem gitu misalnya Bang. Apakah berarti bahwa semua yang ada melekat di balik pembuatan patung ini menjadi kebohongan gitu? Berarti itu Bang mirip tapi tidak sama. Iya, maksud kan kami itu seperti itu Bang. Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh misalnya lukisan Yesus di Taman Getsemani. Sebentar Bang. Taman Getsemani. Iya. Nih. Kalau kita ketik di sini Bang, lukisan Yesus di Taman Getsemani gitu ya. Nih. Ada banyak Bang lukisan Bang. Kalau Anda tanya sama saya, mukanya Bang, ya namanya nggak tahu kita muka persisnya gimana Bang. Kalau muka persisnya sih ya kita nggak tahu apakah memang ini fotonya Yesus sungguhan, lukisannya sungguhan, kita nggak ngerti Bang. Tetapi esensi, tenang dulu Bang, tenang nanti Anda ngomong. Esensinya adalah di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengenai wajahnya Bang, sekali lagi saya katakan, dengan jujur saya katakan, kita tidak tahu persis Bang, apakah wajahnya benar-benar seperti ini atau tidak. Yang jelas esensinya adalah Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kira-kira Abang nangkep nggak? Kalau nggak nangkep lagi nanti saya bilang itu bekasnya itu yang di jidat itu Bang. Iya, gini, berarti esensi gimana? itu Coba berarti silakan. Bang, berarti begini tuh Bang, ya kan? Kalau kita memang pengikut gitu kan, kayak kami Islam, tidak ada wajah Nabi Muhammad. Tidak ada itu wajah Nabi Muhammad. Ada tapi tadi kalau, Bang, ada. Sudah saya kasih tadi ada. Iya, Bang. tapi kan itu kan karang-karangan. Itu karang-karangan yang mana dia fitnah namanya itu karang-karangan. Oke, kalau seperti itu Bang, sebentar saya tanya sama Anda tahu Charlie Hebdo? Tidak mengenal saya Charlie Hebdo. Apa yang Abang tahu ini dari tadi nggak tahu terus? Jadi Bang, pernah ada yang menggambar karikatur Muhammad Bang. Pernah ada yang menggambar itu. Lalu kemudian orang yang menggambar itu biar Abang tahu dipenggal kepalanya. Tahu Abang? Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dia bisa memenggal itu sedangkan itu bukan lukisan Muhammad? Karena dia melukis itu adalah suatu kebohongan. Itu namanya mencela. Tahu nggak Charlie Hebdo tiba-tiba sekarang jadi tahu? Udah Bang di bawah saja dah. Sakit kepala saya ngomong sama Bang, mumet kepala saya. Tadi nggak tahu Charlie Hebdo, sekarang tiba-tiba karena dia melukis dengan maka kebohongan. Memang budak susah. Oke, Bang Agustinus, makasih Bang udah mampir ke sini Bang ya. Ya, salam. Ya. Oke, salam. Selamat malam. Oke, ya, selamat malam Bang. Saya turunkan Bang ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita ngobrol nih nggak pernah nyambung sama mereka itu ya karena begitu. Makanya pentingnya sekali teman-teman dalam sebuah diskusi kita itu harus nyamain dulu frekuensi kita. Sebelum kita sama, nggak bisa kita terusin, nggak bisa kita maju. Bagaimana kita mau melangkah ke depan sementara apa yang saling dimaksudkan oleh dua belah pihak ini nggak sama, gitu loh. Kan capek jadinya diskusinya seperti itu. Ya, sudah hampir jam 2 pagi nih teman-teman ya. Nggak serasa ya.